akan membahas tentang tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi merupakan perpaduan pengalaman spiritual, yaitu berisi dzauq, qais, dan musyahadah dengan perpaduan rasional filosofis untuk memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Jadi teman-teman, tasawuf falsafi sendiri itu dapat diartikan sebagai ajaran tasawuf yang mendekati dengan cara rasional dan filosofis untuk memahami hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan di situ ada beberapa tokoh utama tasawuf falsafi, ada Al-Ghazali, Al-Suhrawardi, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Dalam tasawuf falsafi sendiri itu ada beberapa konsep utama seperti ada ijtihad, hulul, dan wahdatul wujud. Jadi ketiga ide ini menjelaskan keterkaitan antara manusia dengan Tuhan melalui pendekatan metafisik dan pengalaman spiritual yang mendalam. Yang pertama ada ijtihad. Ijtihad adalah penyatuan hamba dengan Tuhan yang bermakna kedekatan spiritual yang sangat dalam kepada Allah melalui penyucian jiwa dan cinta kepada Allah. Ya, dalam konsep Abu Yazid Al-Bustami menekankan bahwasanya pentingnya proses fana atau lenyapnya ego diri dan baqo, yaitu kekekalan dalam sifat-sifat ilahi sebagai jalan menuju ijtihad. Menurut Al-Bustami juga, seorang sufi yang telah mencapai ijtihad tidak lagi merasakan dualitas antara dirinya dan Tuhan, melainkan mengalami kesatuan eksistensial yang mendalam. Contoh yang sederhana, ketika ada sekarang banyak santri atau mahasiswa mengikuti kajian melalui Zoom atau Google Meet. Mengapa termasuk ijtihad? Karena metode belajar yang disesuaikan dengan kondisi zaman tanpa menghilangkan tujuan, yaitu mencari ilmu. Selanjutnya akan membahas tentang hulul. Hulul merupakan keyakinan bahwa Tuhan itu hadir. Menurut Al-Hallaj, hulul berarti menempati atau bersemayam. Menurut Al-Hallaj, mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi dan berhasil membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk. Maka sifat-sifat ketuhanan memancarkan dalam dirinya sehingga ia sangat dekat dengan Allah. Jadi karena ajaran ini tuh sangat sensitif dan banyak ulama yang menafsirkannya secara beda-beda. Sebagian menerima bahwa pengalaman spiritual yang sementara, sebagian lain mengkritiknya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lalu munculnya hulul itu dapat dilihat bahwa manusia itu memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat kemanusiaan, yaitu nasut, dan yang kedua ada sifat ketuhanan, yaitu lahut. Sifat kemanusiaan itu seperti kayak manusia itu bisa lapar, marah, sedih, takut, atau bernafsu. Sedangkan sifat ketuhanan itu seperti kasih sayang, kejujuran, kebijaksanaan, dan keadilan. Ada beberapa tahap menuju hulul. Yang pertama yaitu tahapan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs merupakan usaha membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti rasa malas, iri, bohong, sombong, dan dengki. Contohnya ketika ada seorang siswa merasa iri karena temannya itu mendapatkan nilai 100, tapi setelah dia dinasihati oleh guru, ia tidak lagi iri dan memilih untuk belajar lebih giat lagi agar memperoleh nilai yang bagus. Jadi hikmahnya dari tazkiyatun nafs merupakan kita mendapatkan hati yang menjadi lebih bersih, tenang, dan mudah menerima kebaikan. Selanjutnya ada suhud. Suhud itu merupakan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Bagaimana? Ya, bukan berarti tidak boleh memiliki barang atau harta, tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagian hanya tujuan utama untuk hidup. Contohnya ketika ada seorang anak melihat temannya memiliki tas baru yang mahal, ia tidak memaksa orang tuanya untuk membelikannya tas yang sama karena tasnya yang lama itu masih bagus dan layak untuk digunakan. Jadi dalam tahapan ini itu menghindari dari sifat boros, pamer, dan selalu merasa kurang. Selanjutnya ada riyadhah dan mujahadah. Riyadhah merupakan latihan diri untuk melakukan
kebaikan, sedangkan mujahadah merupakan berjuang melawan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Contohnya ketika seorang anak sebenarnya ingin terus bermain game, tetapi ia memilih mengerjakan PR terlebih dahulu, karena itu kan merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Jadi tentunya dapat membentuk kedisiplinan dan kemampuan mengendalikan diri kita. Selanjutnya ada mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Mahabbah ini merupakan rasa cinta yang mendalam kepada Allah sehingga seseorang senang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya ketika ada seorang anak melaksanakan sholat bukan karena takut dimarahi orang tua, tetapi karena ia ingin menjalankan perintah Allah. Jadi hikmahnya itu ibadah yang dilakukan si anak tersebut itu dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran diri. Selanjutnya yaitu fana. Fana merupakan menghilangkan keegoisan diri. Fana merupakan keadaan ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh ego, kesombongan, dan keinginan untuk dipuji. Contohnya ketika seorang siswa membantu temannya memahami pelajaran tanpa berharap dipuji guru ataupun teman-teman. Jadi tentunya dapat menumbuhkan keikhlasan dan kerendahan hati dalam diri kita. Yang selanjutnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kesatuan wujud. Tokoh pertamanya itu Ibnu Arabi yang mengemukakan bahwa wahdatul wujud itu memiliki kesamaan pemahaman, yaitu penyatuan Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakikat atau diyakini suci. Pengertian yang sebenarnya itu penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dia adalah pencipta, dia yang menciptakan manusia, dan dia Tuhan dari kita itu bayangannya. Contohnya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mendapat nilai bagus, kita itu tidak sombong, kita itu menyadari bahwa semua itu karunia dari Allah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat memahami wahdatul wujud. Yang pertama itu memiliki dasar ilmu tauhid yang kuat. Maksudnya gimana? Tauhid yang kuat itu membuat seseorang itu memahami bahwa Allah adalah sang pencipta, sedangkan manusia dan alam adalah makhluk. Dalam konsep wahdatul wujud, seorang itu melihat bahwa segala sesuatu itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, tetapi bukan berarti makhluk adalah Allah. Contohnya ketika kita melihat bunga di taman itu indah, kita kagum pada keindahannya, namun kita sadar bahwa keindahan bunga itu berasal dari ciptaan Allah. Jadi hati kita tidak berhenti pada bunga, tetapi teringat kepada Allah yang menciptakannya. Yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis secara mendalam. Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman agar seseorang itu tidak salah memahami ajaran tasawuf. Semua pengalaman spiritual harus sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya saat kita mendapat rezeki yang banyak, kita membaca dan memahami ayat-ayat tentang bersyukur. Karena itu kita tidak menjadi sombong, tetapi mengucapkan alhamdulillah dan berbagi kepada orang lain. Selanjutnya yaitu didampingi guru atau mursyid yang kompeten. Guru itu membantu membimbing agar tidak salah memahami pengalaman spiritual yang dialaminya. Contohnya kita belajar mengaji, kita membutuhkan ustadz agar bacaan kita itu benar. Jika belajar sendiri itu kita jadi banyak kesalahan dan tidak kita sadari. Yang selanjutnya itu memiliki akhlak dan spiritualitas yang baik. Seorang sufi itu harus membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Contohnya saat teman kita itu mendapatkan nilai yang tinggi, kita ikut senang dan memberikan selamat, bukan iri dan menjatuhkannya. Yang terakhir yaitu memahami bahwa simbolik dalam tasawuf. Para sufi itu sering menggunakan kata-kata kiasan atau metafora menjelaskan pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan secara langsung. Contohnya ketika seorang berkata ibu adalah cahaya hidupku, tentu bukan ibu yang benar-benar cahaya, tapi menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu urgensi tasawuf filsafi di era kontemporer. Yang pertama itu menjadi penyeimbang kehidupan modern. Di era modern, banyak orang yang sibuk mengejar prestasi, pekerjaan, uang, dan popularitas. Kesibukan ini sering membuat manusia itu lupa pada tujuan hidup dan hubungannya dengan Allah. Tasawuf filsafi itu hadir sebagai penyeimbang agar manusia itu tidak hanya fokus pada urusan dunia, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rohaninya. Contohnya, ketika kita sedang belajar atau bekerja untuk mendapatkan nilai dan penghasilan yang baik,
Kita tetap meluangkan waktu untuk sholat, berzikir, dan mengingat Allah. Kita menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya hasil usaha kita, tapi juga karena pertolongan Allah. Yang kedua itu membentuk kesadaran spiritual. Tasawuf falsafi itu membuat manusia menyadari bahwa bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran spiritual membuat seseorang itu lebih memahami makna hidup dan tujuan penciptanya. Contohnya, saat kita melihat matahari terbit, pepohonan, atau hujan yang turun, kita tidak hanya melihat sebagai fenomena alam biasa, tapi kita merenungkan kebesaran Allah yang menciptakan semuanya dengan sempurna. Yang terakhir itu menjawab krisis moral dan sosial. Saat ini banyak terjadi permasalahan seperti perundungan, bullying, iri hati, fitnah, dan sikap individualis. Tasawuf falsafi itu mengajarkan penyucian jiwa dan pengadilan bahwa nafsu sehingga manusia dapat memiliki akhlak yang lebih baik. Contohnya, ketika melihat teman mendapatkan penghargaan atau prestasi, kita tidak iri atau berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, kita ikut senang dan menjadikan motivasi untuk berusaha menjadi lebih baik. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang tasawuf falsafi dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.